Bacaan Injil hari ini berkisah tentang orang kaya lain. Jadi Romo tuh sering dapat homili tentang orang kaya. Jadi ada seorang kaya dengan jubah kemewahannya, tetapi dia memiliki tetangga lah ya bisa dibilang, yang bernama Lazarus. Lazarus ini adalah orang yang penuh dengan penderitaan, dan dalam kesabarannya dia menanggung penderitaannya. Lazarus dalam bahasa Ibrani artinya Allah yang menolong. Di dalam kesabarannya dia selalu berpengharapan akan pertolongan Allah. Ikon Kristus sendiri, Kristus yang dihina, Kristus yang di dalam penderitaannya, tetapi dia selalu di dalam kerahiman Bapanya. Sedangkan orang kaya ini, orang kaya itu bukan berdosa karena kekayaannya. Di dalam Injil hari ini dikatakan bahwa orang kaya ini dipandang berdosa karena ketidakpeduliannya terhadap sesama. Ini menjadi cerminan kepada kita semua. Santo Basilus Agung mengatakan kepada semua umat, makanan yang kamu simpan di rumah itu adalah milik orang-orang yang lapar. Pakaian yang ada di dalam lemarimu itu adalah milik orang-orang yang tidak punya pakaian. Dan uang yang kamu sembunyikan adalah milik orang-orang miskin. Santo Basilus Agung mengajak kita semua untuk peduli, karena di dalam Injil hari ini ketidakpedulian itu membuat jurang yang tidak dapat diseberangi antara kita dan Allah. Jadi jurang yang tak diseberangi ini bukan ciptaan Allah, kita yang menciptakannya sendiri karena ketidakpedulian kita terhadap sesama. Membangun tembok yang tinggi, membangun jurang yang dalam, sehingga belas kasih Allah tidak mengalir di dalam kehidupan kita. Jadi alam maut itu kita sudah bangun pelan-pelan sekarang, ketika kita tidak peduli terhadap sesama. Di sisi lain, ketika Romo membaca dan mengingat Injil hari ini, Romo juga akhirnya mengingat seorang santa yang kita hormati di dalam gereja kita. Nama santa tersebut adalah Santa Maria Skoptsova, atau yang dikenal dengan Maria dari Paris. Santa Maria dari Paris. Berbalik dengan orang kaya yang tadinya kita baca di dalam Injil, Santa Maria dari Paris menghidupi jalan kerahipannya, menghidupi jalan pertapaannya, bukan dengan sel-sel yang jauh dari kerumunan, bukan hidup di tengah-tengah hutan seperti Santo Yohanes Pembaptis. Dia mengatakan kepada semua saudari-saudarinya bahwa aku menemukan Tuhan di tengah-tengah keramaian.
aku menemukan Tuhan bersama dengan orang-orang yang menderita. Itulah sebabnya dia tidak pernah menutup pintu rumahnya yang dia bangun, rumah kerahipan yang dia bangun, yang disebut dengan rumah kerahiman. Ia membangun rumah kerahipannya itu di kota Paris. Dan di zaman dia hidup, Perancis sedang mendapatkan penderitaan dari perang oleh Nazi Jerman. Dan banyak sekali orang yang mengungsi di dalam peperangan itu ke rumah kerahipannya Santa Maria dari Paris ini. Ada banyak orang-orang Yahudi yang diselamatkan oleh Santa Maria dari Paris, karena Nazi sangat benci dengan orang-orang Yahudi. Sampai-sampai Santa Maria dari Paris, Santa Maria Skopsova, membuatkan mereka surat baptisan demi menyelamatkan mereka dari pengejaran orang-orang Nazi. Tapi tidak sampai di situ. Santa Maria dari Paris meninggal bukan karena dia menderita, tetapi bukan karena penderitaannya, tetapi dia menggantikan orang Yahudi yang akan dihukum mati oleh orang-orang Nazi Jerman. Karena dia percaya pengorbanan yang terbesar adalah korban seorang sahabat demi sahabat-sahabat. Kita bisa lihat bahwa teladan Santa Maria Skopsova ini berbalik seperti teladan orang kaya yang kita baca di dalam Injil hari ini. Orang kaya itu membangun jurang, tetapi Santa Maria Skopsova membangun jembatan. Jembatannya itu adalah kasih kepada sesama. Dan di dalam Injil hari ini, orang kaya itu berteriak kepada Lazarus dan Bapak Abraham supaya mengingatkan saudara-saudaranya yang masih hidup. Tetapi Bapak Abraham mengatakan bahwa di dunia ada kesaksian-kesaksian kitab suci, ada kesaksian-kesaksian jemaat Allah. Jika mereka tidak sadar oleh kesaksian itu, maka percuma menunjukkan kepada mereka mukjizat. Pertobatan itu kita harus mulai dari sekarang. Mengubah cara hidup kita yang selama ini tidak peduli kepada sesama itu harus kita ubah sekarang. Jangan jurang yang kita bangun itu semakin dalam. Jika Allah adalah kasih dan sorga itu adalah di dalam kerahiman Allah, maka jiwa-jiwa kita harus terbiasa untuk mengasihi. Jika kita tidak mengasihi sesama, maka kita tidak akan bisa hidup di dalam belas kasihan Allah. Di dalam sabda bahagia, kita mendengarkan selalu di setiap liturgi suci, Yesus mengajak kita untuk bermurah hati kepada sesama.
Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Bahwa semata-mata kita diampuni karena kemurahan hati Allah. Itulah sebabnya kita pun harus murah hati kepada sesama. Jadi kita harus ubah cara hidup kita mulai dari sekarang. Sehingga bukan tembok yang kita bangun, bukan jurang yang kita gali, tetapi jembatan menuju terang kasih Allah. Amin. Atas nama Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus. Amin.